Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Insinyur Yumur Hidayat sebagai perwakilan kami pusat beserta pengurus pusat yang juga turut hadir pada kesempatan ini. Saya hormati para Dewan Pengamping kami Jawa Barat, Pak Maijen DTS Budiman, Bapak Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras yang kita sudah dilantik jadi Panglima Tritura yang insya Allah akan memimpin perjuangan kami juga. Yang saya hormati Presidium Pak Radar Tribaskoro SE, kemudian Pak Maijen Robi Win hadir, lalu para pengurus lain juga yang hadir, ibu-ibu, mama, kemudian para alim ulama, para kiai, para asatid, khususnya ada Kiai Haji Muhtar Ghazali, ada Kiai Uzair Jamaluddin, ada para kiai lain yang hadir pada kesempatan ini, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang tidak saya sebut satu persatu dan sangat saya muliakan dan hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita berkumpul. Mudah-mudahan tasyakur kita menjadi sebab Allah tambah nikmat. Amin. Dan Allah jauhkan azab. Ma yaf'alullah bi'azabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab hamba yang bersyukur dan beriman. Presidium kami Jawa Barat tentu mengucapkan 3M. 1, mabruk, selamat kepada kami Priangan Timur. Mudah-mudahan selamat satarusna. Amin. Yauma ulida, saat dilahirkan. Yauma yamutu, saat dimatikan. Yauma yub'atsu hayya, saat dibangkitkan nanti. Amin. Jadi kita harus menyelamatkan kita semua sampai akhir kehidupan nanti menjadi pahlawan dalam makna hakiki konteks syariah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah makbul. Apa yang direncanakan, apa yang disiapkan, apa yang diinginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibukakan jalan-jalan kemudahan, kesuksesan, keberhasilan, perubahan ke arah kebaikan dapat terrealisasi, dikabul oleh Allah, makbul. Yang ketiga, mabrur. Mudah-mudahan semua amal kita ini masuk dalam kategori kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak sia-sia Bapak Ibu datang ke tempat ini bagian dari ibadah. Kita setelah ini menindaklanjuti, kumpul, melakukan kegiatan ibadah, dan semua menjadi kebaikan. Mabrur, insya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kami itu didirikan dengan prinsip K. K-nya koalisi. Koalisi itu adalah kebersamaan. Koalisi adalah kesatuan. Koalisi adalah persaudaraan. Ukhuwah. Ukhuwah kiwamul kuwah. Persaudaraan adalah tonggak dari kekuatan. Mari kita bangun kekuatan berdasarkan persaudaraan kami yang ada di Priangan Timur
dengan unsur-unsur Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Buktikan Priangan Timur adalah sumber kekuatan kami Jawa Barat. Allahu Akbar. Nampaknya meyakinkan bahwa Priangan Timur kami akan menjadi sumber kekuatan dari kami Jawa Barat. Bahkan bukan hal yang mustahil. Kami Priangan Kami Priangan Timur ini akan menjadi percontohan teladan dari kekuatan kami se-Indonesia. Allahu Akbar. Tolong menolong. Jangan sekali-kali menyebut gotong royong. Ulah aya bahasa gotong royong. Mereka peka menyebut kata jihad. Mereka peka menyebut kata khilafah. Mereka peka menyebut mungkin kital. Pokoknya terma-terma Islam mereka itu sentimen. Alergi. Maka kita juga tidak boleh mengatakan gotong royong. Karena gotong royong itu bukan kerjasama. Gotong royong adalah ekasila. Kalau kita bilang gotong royong ekasila, pendukung ekasila pasti gotong royong, gotong royong, gotong royong. Jangan umat Islam mengucapkan kalimat itu. Karena itu ekasila. Ekasila itu apa? Komunalisme. Gitu kan? Gotong royong dalam konteks komunalisme. Gotong royong dalam mana apa lagi? Komunisme. Asas komunisme gotong royong. Karena sama rata, sama rasa. Bahaya. Tidak boleh. Mulai dengan sahsiah. Kepribadian, identitas yang jelas. Satu, ini catatan kita. Seperti sederhana, tapi prinsipal. Maka koalisi adalah kerjasama dalam makna hakiki, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, ukhuwah watoniyah. Pokoknya buktikan bahwa kita bersaudara, bersatu dalam rangka nanti menyelamatkan Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Koalisi. Yang kedua, aksi. Jadi orang kudu digawe. Setelah ini jangan hanya berbicara mendeklarasikan. Betul sekali tadi yang diungkap. Harus ada tindak lanjut. Tindak lanjut yang paling mudah adalah bentuk kami di seluruh daerah. Baik kami dalam makna kami Banjar, kami Pangandaran, kami Garut, kami Tasik, atau tadi kami berdasarkan profesi, ya. Ikatan dokter kami, ikatan pengusaha kami, pokoknya kami kan Indonesia. Setuju? Setuju mengkamikan Indonesia? Setuju. Itu namanya aksi. Amal soleh. Jangan juga menyebut kerja. Jangan. Walaupun ada istilah amal, tapi jangan kerja. Sama komunis. PKI. Jadi kalau ada bicara yang penting kerja. PKI. Ruwet. Nah kalau itu nanti ruwet. Gitu kan. Karena ruwetnya ini, karena kerja butuh beres teh ya.
Maka kita harus menyelamatkan menyelamatkan, selamatkan ini. Mau tenggelam tadi, SOS, save our soul. Mari kita selamatkan jiwa bersama kita ini, karena kalau tidak, cilaka, barengan cilakanya. Dalam Islam kita tahu, kalau orang berbuat kemungkaran, kita biarkan, bukan yang berbuat mungkar saja yang rusak, yang tenggelam, tapi semua termasuk yang membiarkan juga ikut tenggelam. Oleh karena itu prinsipnya, mari kita selamatkan, menyelamatkan. Selamatkan apa? Selamatkan ekonomi. Tadi sudah disinggung bahwa kita ini krisis ekonomi menuju resesi ekonomi dan kehancuran ekonomi. Bagaimana tidak? Pertumbuhan minus 5,32. Apa yang bisa diperbuat dengan pertumbuhan minus? Hutang luar negeri kita 6.300 triliun. Tenggelam kita dengan hutang luar negeri 6.300 triliun. Apa yang bisa kita kerjakan? Keuntungan apa dengan hutang sebesar itu? Investasi besar, tapi yang terbesar mana? Yang kejar-kejaran itu Singapura dan Cina. Investasi asing yang berkejar-kejaran, Singapura, Cina juga. Dan itu yang terbesar investasi di negeri ini. Maka kondisi ekonomi kita krisis, resesi, menuju ke kehancuran. Kudu diselamatkan ini. Kalau tidak, celaka semua. Nah, yang paling repot tadi adalah penjajahan ekonomi. Ekonomi kita dijajah oleh asing. Ingat dulu Belanda menjajah kita secara politik, secara militer. Awalnya apa? Penjajahan ekonomi dulu, VOC. Sekarang juga begitu. Pinjaman, investasi. Lama-lama ya ke politik, ya ke militer. Ini sudah ada tanda-tandanya. Mau tidak kita dijajah lagi? Mau tidak dijajah lagi? Tidak. Maka kami melakukan upaya menyelamatkan ekonomi. Apalagi yang akan kita selamatkan? Hukum. Kita negara hukum, betul? Betul, menurut konstitusi. Tapi praktek betul tidak? Oh, bapak-bapak, ibu-ibu sudah lebih tahu. Tidak. Kita ini bukan negara hukum, bukan Reichstag. Tapi negara kekuasaan. Mahstag. Di mana hukum tidak jadi panglima. Yang jadi panglima politik, kekuasaan, kepentingan. Hukum di mana tempatnya? Alat kepentingan politik. Maka produk-produk hukum adalah penguatan status quo. Pemegang kekuasaan politik. Perpu dibikin. Satu, perpu dibikin, banyak perpu ya. Sudah 5 perpu dibikin. Itu melanggar konstitusi semua, Pak, Bu. Semua perpu melanggar konstitusi. Saya berani berdiskusi untuk ini. Karena syarat perpu adalah kegentingan memaksa. Dan tidak ada kegentingan memaksa. Piraku mengganti ketua KPK, genting memaksa. Piraku membuat aturan bahwa orang yang melakukan kekerasan seksual dikebiri. Urusan kelamin disebut sebagai darurat dan genting. Perpu itu ada. Soal pajak harus terbuka, itu genting katanya. Padahal itu adalah untuk memeras sebesar-besarnya orang menjadi wajib pajak dan diketahui berapa. Disebut dengan membuat perpu. Lalu perpu membubarkan HTI. Itu dianggap sebagai genting memaksa. Naon genting na kenteng meureun. Tidak ada genting memaksa itu.
COVID-19 pakai perpu. Ya kan? Kalau mineral undang-undang, belum ke perpu. Kalau perpu itu adalah tadi yang berkaitan dengan COVID-19. Padahal tujuannya merampok. Bikin perpu untuk merampok. Rampok. Jadi perpu dibuat itu adalah kewenangan presiden, dan presiden membuatnya berarti presiden melanggar konstitusi. Hukum seperti itu, Pak. Hukum tidak adil, tadi sudah banyak disinggung, gitu kan? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Yang unik sekarang berita dari Menko Polhukam. Menko Polhukam Mahfud MD sepakat bahwa hukum kita jelek. Tapi katanya saya sebagai Menko Polhukam tidak bisa apa-apa. Bahkan dia mengatakan lagi, sebagai presiden juga, presiden tidak bisa apa-apa. Bapak-bapak, ibu, upami presiden, menteri, itu bisa nanaon. Turun. Kudu kumaha. Kita masalah bapak dan ibu. Turun. Dan turun itu bukan makar. Pak, Bu, kalau kita mengatakan Pak Presiden turun, Pak Menteri turun, bukan makar. Karena itu diatur dalam konstitusi. Ada ketetapan MPR-nya. Tap MPR 6/2001 bahwa kalau orang sudah tidak dipercaya, kalau orang sudah tidak mampu menjabat lagi, maka dia harus mundur. Itu menurut hukum. Seperti itu ya. Nah, kemudian juga di bidang politik, kita keselamatkan politik kita. Karena politik kita harus demokratis. Prakteknya oligarkis. Prakteknya juga autokratis. Pokoknya kumaha aing negara mah. Itu sekarang itu konsepnya seperti itu. Oleh karenanya, mari kita selamatkan ideologi yang terakhir ini juga harus kita selamatkan. Pancasila mau dirusak dengan Pancasila 1 Juni 45. Padahal Pancasila yang benar adalah 18 Agustus 45 gitu. Undang-undang dasar dirusak dengan amandemen sehingga bukan lagi Undang-Undang 45 sekarang ini. Oleh karena itu, untuk menyelamatkannya, mari kita kembalikan ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Undang-Undang 45 yang asli. Terakhir, menyelamatkan Indonesia. Nah, Indonesia, maka mari kita nyanyikan Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap punya bangsa. Di sana tempat lahir beta, dimuai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata, sampai akhir menutup mata. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.